adalah pedoman atau aturan dalam menulis bahasa Indonesia dengan benar. Fungsinya adalah untuk membuat tulisan kita menjadi lebih baku, jelas, seragam, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan memahami EYD, kita bisa menulis karya ilmiah, laporan, dan komunikasi resmi dengan lebih rapi. Selain itu, penggunaan EYD juga penting dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, karena menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah pengguna huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf besar yang digunakan dalam kondisi tertentu sesuai aturan EYD. Ada beberapa penggunaan huruf kapital yang perlu kita ketahui. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contoh, hari ini kami belajar bahasa Indonesia. 2. Digunakan untuk menulis nama orang. Contoh, Aulia pergi bersama Rina. 3. Digunakan untuk nama tempat seperti kota atau negara. Contoh, Budi tinggal di Surabaya, saya lahir di Indonesia. 4. Untuk nama hari, bulan, dan peristiwa tertentu. Contoh, dia datang pada hari Jumat, ulang tahun saya jatuh pada bulan Oktober. 5. Huruf kapital juga dipakai untuk gelar kehormatan, jabatan, atau pangkat jika diikuti nama orang. Contoh, Presiden Jokowi atau Dr. Sinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penulisan kata dalam EYD. Ada 3 aturan utama yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kata di, ke, dan dari ditulis terpisah jika menunjukkan tempat atau arah. Contohnya, di sekolah, ke ruang kelas, dari pasar. Tetapi, di menjadi satu kata jika berfungsi sebagai imbuhan. Contohnya, ditulis, dibuat, dan disimpan. Kedua, kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung, contohnya rumah-rumah, buku-buku, dan anak-anak. Ketiga, kata gabungan atau frasa ditulis terpisah, contohnya tanggung jawab, kerjasama, dan rumah sakit. Selain itu, penulisan kata serapan dari bahasa asing juga mengikuti kaidah EYD agar lebih sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia. Contohnya televisi, aktivitas, dan universitas. Bagian terakhir adalah tanda baca. Tanda baca dipakai untuk memperjelas makna kalimat dan memberikan jeda atau intonasi saat membaca. Beberapa tanda baca penting dalam EYD antara lain: 1. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Contoh, kami sedang belajar EYD. 2. Koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam kalimat, misalnya pada daftar atau setelah kata penghubung tertentu. Contoh, ibu membeli sayur, buah, dan roti. 3.2 digunakan untuk mengawali daftar atau penjelasan. Contoh, bahan yang diperlukan, buku, pulpen, dan penggaris. 4. Tanda petik digunakan untuk menulis kutipan atau percakapan. Contoh, guru berkata, besok kita ulangan. Dengan memahami tanda baca, kita bisa menulis kalimat yang lebih rapi dan enak dibaca. Demikian penjelasan tentang EYD dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita dalam menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih.